الرحيم. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadana min karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa batari bima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghi fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu tentang kebahagiaan akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagia hidupmu di dunia, dan berbuat baiklah sesama manusia kepada makhluk lainnya sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabil fasada fil ard, dan janganlah kamu melakukan kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya di kitab Al-Quran Surah Al-Qasas 2877. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, biiznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan waktu luang dan kesempatan, serta Allah masih memberikan keistiqomahan hati kepada kita. Mudah-mudahan seluruh nikmat karunia yang telah Allah titipkan kepada kita bisa kita syukuri dengan menjalankan ketaatan kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, bulan Rajab telah sudah kita lewatkan. Mudah-mudahan bisa kita isi dengan nilai-nilai, dengan ibadah-ibadah, dengan banyak kebaikan. Hanya satu-satunya harapan kita adalah meraih ridha Allah. Illahi anta maksudi wa ridha matlubi, ridha Allah. Dan sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban. Insyaallah bentar lagi kalau Allah takdirkan kita masuk ke bulan Ramadan, insyaallah. Mudah-mudahan doa kita Allah izinkan kita berada di bulan yang penuh maghfirah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tentu semua itu kita jalani, kita lalui adalah sebagai hamba, sebagai manusia biasa. Kehidupan ini kita jalani dengan sebaik-baiknya. Kita hanya menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena semua akan diminta pertanggungjawaban. bahwa selama kita hidup akan diminta pertanggungjawaban. Tidak satu pun yang lewat. Jadi oleh sebab itu manfaatkanlah, karena hakikatnya kita ini adalah hak pakai, bukan hak milik. Itu tauhid tasawuf.
kita hanya hak pakai, bukan hak milik. Manusia tidak ada yang kekal abadi di alam dunia ini. Semuanya akan fana. Fana itu akan habis, lenyap, akan berpindah lagi. Jadi selagi titipan Allah ada kepada kita, maka manfaatkan sebaik-baiknya. Karena Allah menyatakan bahwa dan carilah anugerah yang telah Allah siapkan tentang akhiratmu. Jadi tauhidnya di sini akhirat itu dulu. Itu hebat itu. Wala tansa nasibaka minad dunia, baru ditarik ke belakang. Jangan lupa bahagian hidup di dunia. Mencari akhirat, jangan lupa dunia. Jangan kebalik. Dunia dikajak mati-matian, tapi akhirat kita lupa. Itu sengsara berkepanjangan. Kalau di dunia sansaro, hadirin sawanta. Panjang awak tak seso sansaro, kalau di penjara sampai mati. Tapi kalau di akhirat sampai ini hari lo kiamat. Dan setelah kiamat nanti akan berlanjut. Namanya akhirat, akhir. Tidak ada lagi kehidupan sesudah itu. Jadi oleh sebab itu jangan lupa, jangan terpesona, jangan terpedaya dengan tipu daya dunia. Wa ma hadhil hayatad dunya mata'un wa mata'ul ghurur. Banyak ayat yang menyatakan, Allah yang menyatakan dunia itu kesenangan. Yo sanang yo sawanta. Dunia darul amal, dunia kok sampai berbuat, beramal. Akhirat darul jaza, akhirat sampai pembalasan. Ajan demi kepentingan sesaat, lupa sansaro itu selama-lamanya. Kenapa? Karena kejar-kejar di dunia ini adalah bagikan mengejar bayang-bayang. Jadi bayang-bayang awak kajar berang. Sampai kapanpun kita ngejarnya tidak akan dapat. Itulah dunia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu makanya Allah menyatakan di dalam Al-Quran, demi mengejar dunia jangan sampai lupa kehidupan akhiratmu. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul sayati 'alan nasi sawatun khada'a. Nanti akan datang kepada manusia yang mana dikala itu penuh dengan tipu daya, tipu-tipuan, bohong-bohongan, dusta-dustaan. Jadi umat harus teguh istiqomah, kuatkan iman. Apa contohnya? Yusabiqu fihal kadhib wa yukadzibu fihal shadiq. Dikala itu, pada masa itu kata Rasul, para pendusta dianggap sebagai orang jujur, sementara orang-orang yang jujur didustakan. Apa kalau datang masuk itu atau belum, wallahu a'lam. Tapi yang jelas kata Rasul, dikala itu tahun penuh dengan tipu-tipuan, yang mana yusabiqu fihal kadhib, orang-orang pendusta dianggap jujur, bela-belaan, mati-matian membela. Wa yukadzibu fihal shadiq, sementara orang-orang yang jujur, orang yang benar itu didutuan, dianggap pembohong. Wa yutaman fihal khan, kata Rasul, wa yukhawanu fihal amin, sementara para pengkhianat di kala itu dianggap adalah orang yang amanah, orang yang baik, orang yang bagus. Dan orang-orang yang amanah, orang yang taat kepada Allah itu dianggap sebagai pengkhianat. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasul. Saya di alam nas akan datang kepada manusia.
Kalau itu yang datang, maka akan muncul di kalangan umat di kala itu kata Rasul, ru'asa'uhum kal asad. Para pemimpin yang akan nongol, yang akan muncul adalah sikap, sifat, karakternya seperti singa. Kalau singa, tahu selawat lain, dia adalah raja hutan, walaupun tidak ada pemilu. Dia adalah yang terkuat. Nanti dia akan menindas dan melindas. Dia suka memusuhi, mencari musuh. Dia suka memburu, karakternya singa itu. Dan dia bangga dengan kelompoknya, membangga-banggakan diri. Dan termasuk dia itu, kata Rasul, punya tubuh yang besar. Jadi oleh sebab itu, kalau karakter singa yang muncul bagi para pemimpin di kala itu, wa uzra'uhum kadziab, maka yang akan datang wazir-wazir, menteri-menteri, sikap dan karakternya adalah seperti serigala. Serigala adalah dia ramah tetapi menyeramkan. Dia adalah binatang yang licik, termasuk dia adalah suka memakan bangkai. Walaupun bangkai itu hasil dari temannya sendiri, dan dia adalah buas, liar, termasuk dia suka merebut punya orang lain. Dia pakai prinsip hati gote, halal haram hantam tarif, dan dia sulit, susah untuk ditebak. Inilah binatang yang disimbolkan oleh Rasul. Kalau ini yang muncul bagi wazir-wazir, menteri-menteri di kala itu, kata Rasul, ini pertanda kiamat bagi umat akan datang. Wa qudatuhum kal kilab, maka yang terjadi di kala itu, para penegak hukum, kata Rasul, adalah seperti bermental anjing. Di dalam Al-Quran Allah simbolkan anjing itu adalah dia, kalau kamu halau, dia akan tetap mengulurkan lidahnya, atau kamu biarkan, dia akan mengulurkan lidahnya. Kenapa? Anjing itu adalah setia kepada tuannya, yang suka memberi suap, apapun dia mau kerjakan. Oleh sebab itu, maka wa katsirun nas yauma idzin kal arnab, manusia di kala itu, kata Rasul, bagaikan kambing yang lari daripada kebenaran. Oleh sebab itu, hadirin kaum muslimin, maka mari kita berharap dan bermohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita para penegak, para pemimpin, para penguasa yang memang taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya yang menjalankan aturan Allah dan Rasul di pemerintahan adalah para penguasa dan penegak hukum. Jadi oleh sebab itu, kalau seandainya itu yang telah datang kepada manusia, ini adalah ancaman terbesar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di kala itu yang akan muncul wayantiku fiha ruwaidah adalah yang suka ngomong, yang pandai bicara, yang berbicara dan berkata-kata di saat itu adalah para ruwai bidah. Qila wa ma ruwai bidah ya Rasulullah, ya Rasul, apakah ruwai bidah itu? Kata Rasul, ruwai bidah itu adalah ar-rajulul tabi fi amratil ummah, orang-orang bodoh, orang yang tidak ngerti dengan urusan, yang mengurus manusia banyak, maka dia itu adalah sesat, menyesatkan. Hadirin, sesat, menyesatkan. Kalau sesat, dia sendiri. Kalau sudah menyesatkan, maka ada masyarakat, umat yang akan ikut di belakangnya.
Jadi oleh sebab itu pemilihan umum telah selesai kita laksanakan kemarin. Kita menunggu hasil di tanah air kita Indonesia ini. Semoga Allah perlihatkan tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda kebesaran kepada kita sebagai umat, agar umat tetap istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usiku bi nafsi wa iyaya bittaqwallah wa marfadil muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw lafatana 'alaihim barakatun minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum biman kanu yakdzibun. Jikalau sekiranya seluruh penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kata Allah, maka Allah akan turunkan barakah dari langit dan Allah akan keluarkan dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi kata Allah, kebanyakan manusia itu adalah izin mendustakan ayat-ayatku, peringatan-peringatanku. Fa'akhadnahum biman kanu yakdzibun, maka kami siksa mereka itu disebabkan perbuatan mereka sendiri. Al-A'raf 796. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin. Allahumma hdina ya Allah qawmana ila siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.